Halo teman-teman semua. Welcome to online service Image Batam. Nah teman-teman, sebentar lagi nih udah jam 5:30 nih. Yoi. Saatnya kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah kami minta untuk teman-teman semua untuk siapkan hati, pikiran kalian untuk fokus kepada Tuhan. Oke teman-teman semua, let's worship God. Shalom teman-teman Image. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita fokuskan hati kita. Kita angkat setiap pujian kita bagi nama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita sama-sama bawa pujian ini sekali lagi, lebih semangat lagi. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkau beraja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Orang bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Saatnya kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau baik Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita bawa setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran
Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah online Image Batam dimanapun kalian berada. Saya berdoa supaya kalian semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu buat hidup kami semua. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Saya berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti sesuatu daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita sedang ada dalam dunia yang baru, yaitu dunia yang sering disebut a new normal. Dan hidup di dalam dunia yang baru dengan musim yang baru ini, kita dianjurkan untuk memakai masker, cuci tangan. Kalau kita datangin ke mall, kita selalu dicek suhu. Jadi kalau kalian datang ke mall, setiap tempat yang kalian kunjungi pasti selalu dicek suhu dan suruh memakai disinfektan dan lain sebagainya. Nah, semua tadi yaitu cek suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker seperti ini, itu semua demi kebaikan kita, supaya tubuh kita ini tidak kemasukan virus. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk menjaga tubuh kita dengan cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bulan September ini saya juga ingin mendorong kita untuk selain kita menjaga tubuh kita dengan menggunakan masker dan lain sebagainya, ada 4 hal yang saya mau kita perlu jaganya dengan baik-baik. Supaya kehidupan kita ini menjadi berkat dan kehidupan kita ini memuliakan Tuhan. Dan saya sangat yakin bahwa kalian semua adalah orang-orang yang ingin hidupnya menjadi berkat. Orang-orang yang ingin memuliakan Tuhan dengan kehidupan kalian semua. Itu sebabnya ada 4 hal yang akan kita pelajari di dalam bulan September ini. Kita perlu menjaganya. 4 hal tersebut yaitu yang pertama tentang jaga hati. Yang kedua, jaga mata. Yang ketiga, jaga perkataan. Dan yang keempat, jaga tindakan. Nah, hari ini kita akan mulai belajar dari yang pertama, yaitu menjaga hati. Jadi tema kita hari ini adalah jaga hati atau menjaga hati. Keep your heart. Well, kita mulai dari Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Di sana ditulis demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, teman-teman semua, kalau kita perhatikan ayat ini, menjaga hati itu merupakan perintah dari Allah sendiri. Dan perintah Allah di sini sangat jelas, yaitu kita menjaga hati. Nah, kalau perintah Allah untuk menjaga hati, pertanyaannya begini. Adalah tugas siapa untuk menjaga hati? Tugas Tuhan atau tugas kita? Saya yakin semua kita setuju bahwa menjaga hati bukan tugas Tuhan, berarti tugas kita. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan. Tuhan kasih perintah. Jagalah hatimu dengan baik-baik. Jadi pesannya adalah tugas kita di sini untuk menjaga hati kita. Kalau kalian sedang mengikuti ibadah ini dengan orang-orang yang ada di samping kiri dan kanan kalian, kasih tahu kepada mereka, tepuk pundak mereka, bilang, hey, tugas kamu adalah selain kamu pakai masker untuk jaga tubuh kamu, kamu juga harus menjaga hati kamu. Ulang, bilang sama-sama, harus jaga hati kamu. Nah, pertanyaannya begini, alasannya kenapa Tuhan menyuruh kita untuk menjaga hati? Kenapa Allah mau kita harus menjaga hati kita ini? Nah, saya ingin memberikan 3 alasan dari firman Tuhan yang menjadi pelajaran kita pada sore hari ini. Dan saya harap kalian mencatat semuanya supaya bisa membantu kalian. Supaya kalian bisa punya alasan kenapa harus menjaga hati. Well, kita mulai dari yang pertama. Semua siap? Oke, saya harap kalian sudah siap. Perlu mencatatnya. Ini poin-poinnya harus kita pelajari bersama. Yang pertama, kenapa harus menjaga hati? Karena hati adalah pusat dari kehidupan. Hati merupakan pusat daripada kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu menjaganya. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, di sana dia katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah, maksudnya dari menjaga hati itulah memancarkan kehidupan. Berarti dari sini hati kita merupakan pusat daripada kehidupan. Bayangkan kalau hati kita sudah tidak berfungsi, apa jadinya kita? Kita tidak bisa bergerak, bukan? Kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita
nggak bisa ikut sekolah secara online, kita nggak bisa anyway banyak hal kita nggak bisa lakukan kalau hati kita dalam keadaan mati atau kita tidak sedang baik-baik hati kita. Nah itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita ini supaya hati kita ini tetap bersih, karena hati itu merupakan pusat daripada kehidupan. Namun sayangnya teman-teman, kita lihat bahwa sekarang tidak sedikit orang yang patah hati, sakit hati, putus cinta, bahkan mereka kecewa. Saya kira mereka perlu menjaga hatinya. Dan saya ingin berpesan bagi kalian yang mungkin sekarang ingin mencari pacar atau yang sudah lama menjomblo dan pengen punya pasangan hidup. Ini pesan saya adalah hati-hati di dalam memilih hati. Karena kalau kalian salah memilih hati, kalian akan dikecewakan oleh hati yang tidak berhati-hati. Itu sebenarnya jangan bermain-main dengan hati. Kalian perlu memilih hati yang benar-benar berhati-hati. Atau hati yang orang yang pandai menjaga hatinya. Jadi pelajarannya adalah hati kita ini merupakan pusat daripada kehidupan kita. Artinya bahwa kita penting untuk menjaga hati kita. Sebab kalau kita tidak menjaganya, sudah pasti kita tidak akan hidup. Bayangkan kalau kita sudah tidak hidup, bagaimana kita mau mencapai cita-cita kita. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua, adik-adik kita atau teman-teman kita, ataupun pelayanan kita. Itu sebabnya pesannya adalah jaga hati. Sekarang pelajaran kedua, kenapa kita harus jaga hati? Karena hati kita sangat berharga. Hati kita sangat berharga. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati. Nah semua kita saya kira sudah tahu bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan dalam diri manusia ada hati. Itu sebabnya manusia yang ciptaan Tuhan itu adalah manusia yang berharga. Berarti hati merupakan sesuatu yang berharga. Dan 2000 tahun yang lalu Tuhan tahu bahwa manusia itu berharga. Dalam diri manusia ada hati. Hati yang berharga. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Tuhan datang mati di kayu salib untuk menyucikan hati kita, membersihkan kita dari dosa. Supaya kita dibebaskan. Kenapa? Karena kita ini berharga. Iblis juga tahu kalau manusia itu berharga. Hati manusia berharga, itu sebabnya setiap hari iblis bekerja untuk menggoda kita. Iblis mengacaukan kehidupan kita, memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam hati kita. Supaya kita bertindak buruk, berperilaku buruk. Iblis bekerja untuk menghancurkan hati kita yang berharga ini. Tetapi sayangnya teman-teman, terkadang kita sendiri tidak tahu kalau hati kita ini berharga. Ini soalnya. Terkadang kita sendiri tidak tahu kalau hati kita berharga. Itu sebabnya seringkali kita membiarkan hati kita ini, kita tidak menjaganya dengan baik. Kita biarkan hati itu seperti mainan yang dipermainkan. Makanya seringkali saya temui beberapa teman-teman suka curhat bahwa kenapa dia punya pacar yang suka gonta-ganti pacar. Dia punya kekasih yang tidak setia. Well, berarti dia belum sadar bahwa hatinya berharga. Dan mungkin buat kalian yang sekarang mendengarkan khotbah ini, kalian adalah termasuk kategori orang yang suka mempermainkan hati. Kalian boleh ambil keputusan sekarang untuk bertobat meninggalkan tindakan itu. Karena ingat, hati itu bukan untuk dipermainkan. Sekali lagi, hati bukan untuk dipermainkan. Dan buat kalian yang mudah untuk jatuh cinta tanpa untuk mempertimbangkan baik-baik, kalian sekarang mendengarkan ini, kalian perlu hati-hati di dalam memutuskan dengan siapa kalian akan bergaul, siapa orang yang akan kalian jadikan pasangan hidup kalian, supaya di kemudian hari kalian tidak kecewa. Dan juga hati kalian yang berharga itu tidak diperlakukan dengan tidak baik. Sekarang alasan yang ketiga, kenapa kita harus menjaga hati kita, yaitu menjaga hati merupakan syarat untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Selain itu juga merupakan syarat untuk kita menerima berkat Tuhan. Alasan yang ketiga kenapa kita perlu jaga hati, karena menjaga hati itu merupakan syarat. Menjaga hati tetap murni merupakan syarat untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga menerima berkat daripada Tuhan. Nah, kita dapat membaca hal ini dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5. Di sana ditulis begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Artinya siapakah yang boleh dekat kepada Tuhan? Atau siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4a di sana dikatakan demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya.
Jadi orang yang bersih tangannya atau orang yang murni hatinya, hanya dia yang boleh naik ke gunung Tuhan. Dia yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Akibatnya adalah di dalam ayat 5 dibilang, orang itu dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah teman-teman semua, kalau kita hidup di musim yang baru yang ini, yang saya tadi sebut bahwa musim new normal ini, yang harus kita buat adalah menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Hanya dengan demikian kita dapat menerima berkat daripada Tuhan. Kita dapat dekat dengan Tuhan. Nah teman-teman semua, tidak mudah untuk kita ada di musim ini. Musim pandemik sekarang tidaklah mudah. Dan kalian tentu tahu bahwa orang tua kalian bekerja dengan keras untuk bagaimana supaya kalian bisa hidup, bagaimana mencari uang di tengah krisis, di tengah situasi yang tidak mudah. Tetapi salah satu hal yang saya ingin memberitahu kepada kita, berusahalah untuk menjaga hati kalian tetap bersih di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kalian akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Melewati situasi yang tidak mudah ini, kalian melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin, kalau kita melewati musim yang tidak mudah ini dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami berkat-berkat dan berkat-berkat daripada Tuhan. Jadi pesannya adalah kalau mau ingin mengalami berkat dengan Tuhan, kalau mau dekat diri dengan Tuhan, ini syaratnya. Jaga hati supaya tetap murni. Nah, sekarang begini. Bagaimanakah caranya supaya, atau langkah praktis apa yang harus kita buat supaya kita tetap menjaga hati kita ini tetap bersih di hadapan Tuhan. Kalau tubuh kita tidak kemasukan virus, kita perlu pakai masker supaya menutup hidung dan mulut kita. Nah sekarang masker apa, jenis masker apa yang harus kita pakai supaya hati kita ini tidak kemasukan virus atau hati kita supaya tetap terlindungi dan tetap bersih. Maskernya adalah yaitu kita harus mengisi hati kita dengan masker yang disebut firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab yang kita punya. Caranya bagaimana? Baca Alkitab. Selain kalian baca Alkitab, sebagai bentuk tindakan kalian menggunakan masker untuk menjaga hati kalian. Yang kedua adalah dengarkan kembali khotbah-khotbah image yang ada di YouTube kita. Kalian bisa pelajari kembali dari sana. Jadi perlu menjaga hati kita dengan masker, yaitu menjaganya dengan firman Tuhan. Langkah yang kedua adalah senantiasalah untuk bersyukur dan bergembira. Bersyukur dan bergembira. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22a di sana disebutkan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Kita berdoa sekarang. Bapak terima kasih untuk sore hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari kami boleh mengertinya dengan baik. Roh Kudus bantu kami untuk kami dapat menjaga hati kami. Karena hati ini merupakan pusat kehidupan. Karena hati kami berharga. Dan hati yang murni juga merupakan syarat supaya bagaimana kami dekat dengan Tuhan. Dan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Sekali lagi kami memohon tuntunan daripada Roh Kudus membantu kami. Untuk melewati masa new normal ini. Melewati musim yang penuh dengan tantangan ini. Dengan hati yang tetap murni. Karena itu merupakan kunci untuk kami mengalami berkat daripada-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengarkan dapat menolong mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama kita nih. Bagaimana tadi firmannya? Pasti terberkati kan? Bagi teman-teman yang terberkati oleh firman tadi dan ibadah tadi, bisa di-share ya teman-teman videonya. Dan jangan lupa juga di like, comment, subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk follow Instagram kita di @imagebatam. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan jam 5:30 sore. Oke semuanya, God bless you.